Pacaran settingan? Menarik, boleh juga tuh. Kapan kita akan mulai settingannya? Hari ini juga nggak masalah. Tapi kamu gak punya pacar kan? Aku cuma mau mastiin aja, takutnya nanti pacar kamu gak ngizinin kita. Aku gak mau ya kalau tiba-tiba nanti aku dilabrak sama pacar kamu. Enggak kok, santai aja. Aku gak punya pacar. Ya meskipun lagi ada cewek yang lagi aku deketin, tapi aku bisa bilang ke dia kalau kita cuma settingan. Oke, bagus, tapi bilang sama dia, jangan sampai dia bocorin rencana kita. Tenang aja, itu mah aman kok. Ya udah, kita foto dulu. Ini untuk permulaan. Kita lihat respon netizen kayak gimana. Boleh. Gila, turun lagi. Padahal konten udah buat se-effort mungkin. Kenapa followersnya selalu turun sih? Apa yang harus aku lakukan ya? Beli followers? Gak mungkin. Kalau beli nanti gak ada yang like postingan aku. Sama aja bohong dong. Viewersnya dikit, like-nya dikit, followers semakin menurun. Apa yang salah sih sebenarnya? Kayaknya aku harus cari cara biar semuanya jadi kayak dulu. Enak aja aku udah capek-capek bikin konten, malah turun kayak gini. Tapi konten apa ya? Kamu itu ya, kebiasaan. Ibu dari tadi manggil kamu, tau nggak? Kamu malah gak jawab. Bu, aku tuh lagi pusing. Maaf deh kalau aku nggak dengar panggilan ibu. Aku cuma lagi pusing aja, Bu. Kamu pusing? Kamu sakit? Sakit apa? Ayo kita ke rumah sakit. Bukan sakit, Bu. Aku itu lagi pusing karena followers aku itu menurun. Aku nggak tahu kenapa, padahal aku udah bikin konten semenarik mungkin. Ya elah, kirain ibu kamu pusing kenapa? Ngapain sih dipikirin? Mungkin mereka unfollow kamu karena konten kamu kurang menarik kali. Atau mereka emang udah gak mau main sosmed lagi. Ibu bukannya bantuin aku malah ngomong kayak gitu. Aku itu selebgram, Bu. Jumlah followers itu sangat berarti buat aku. Kalau followers aku menurun, orang-orang gak akan mau endorse aku lagi. Orang-orang pasti mikir kalau aku itu selebgram gak benar. Lagian ngapain sih jadi selebgram? Kenapa gak cari kerjaan yang lain aja? Ya gak bisa lah, Bu. Aku itu udah suka banget jadi selebgram. Uangnya banyak. Ibu kalau gak mau bantuin aku, mending pergi aja deh. Jangan ganggu aku. Aku lagi mikirin gimana caranya followers aku bisa bertambah. Ya, ibu emang gak bisa bantu apapun. Ibu gak ngerti. Tapi kamu jangan sampai lupa sama makan ya. Ibu udah masakin makanan kesukaan kamu. Jangan sampai lupa ya. Iya, Bu, makasih. Nanti aku makan kalau ini selesai ya. Kamu jangan terlalu dipikirin. Apa yang menjadi rezeki kamu itu gak akan kemana. Pikirin kesehatan kamu aja. Iya, Bu. Apa yang harus aku lakukan ya? Oh iya, aku minta tolong ke teman-teman aku aja deh. Siapa tahu mereka punya solusi. Halo Kayla, besok kamu sibuk nggak? Halo Ra, enggak nih, kenapa emangnya? Aku mau ngajakin kamu ke kafe besok, mau nggak? Boleh, nanti kirim aja alamat kafe yang mana, kita ketemu di sana. Oke, nanti aku kirim alamatnya ya. Iya, jangan lupa ajak Mbak Koko, dia katanya pengen banget ke kafe. Udah lama juga nggak ngobrol sama dia. Iya, nanti aku yang hubungin dia. Oke, see you. Semoga aja mereka punya solusi. Jadi kamu itu lagi pusing karena followers kamu berkurang terus. Kok bisa sih? Padahal kamu kan selebgram. Konten kamu juga sering kamu upload kan? Nah, makanya aku juga nggak tahu Mbak Koko. Pokoknya aku itu lagi pusing banget. Aduh, maaf nih, aku nggak tahu kalau soal begituan. Aku kan nggak ada pengalaman jadi selebgram. Mungkin nanti kamu bisa tanya sama Kayla, dia yang lebih tahu soal ini. Caranya biar dapat followers sama likes banyak tuh gimana sih? Aku tuh pusing banget, Mbak. Tiap hari followers aku turun terus. Kamu yang sabar ya, nanti coba tanya sama Kayla. Ini Kayla kemana sih? Kok dia belum datang ya? Mungkin lagi macet, tadi sih bilangnya gitu. Hai semua, maaf ya aku telat. Kamu kenapa Ra? Kok kelihatannya murung gitu? Lagi ada masalah? Iya nih, followers aku semakin berkurang. Aku nggak tahu apa yang salah. Padahal aku udah coba bikin konten yang menarik, tapi tetap aja nggak ngaruh. Kamu udah coba bikin konten yang menarik dan bervariasi atau konten yang beda dari yang lain? Udah, semuanya udah aku coba, tapi tetap aja sama, nggak ada perubahan. Malah followers aku semakin berkurang. Aku tuh nggak mau kalau followers aku berkurang. Nanti kalau nggak ada yang endorse lagi gimana? Aku nggak akan punya penghasilan. Aduh, maaf ya Rania, aku nggak bisa bantu. Kamu aja bingung, apalagi aku. Aku pikir dengan ajak kalian kesini, kalian bisa bantu aku. Tapi ternyata sama aja, aku nggak dapat solusi. Maaf ya, kita nggak punya solusi buat kamu. Tunggu, kamu udah coba collab belum? Mungkin dengan begitu, kamu bisa naikin followers. Boleh juga tuh. Kenapa nggak kepikiran dari tadi aja sih? Iya, collab. Aku harus cari orang terdekat buat diajakin collab. Tapi kamu harus cari orang yang tepat. Kira-kira siapa ya? Nanti aja deh aku cari. Yang penting sekarang aku udah tahu apa yang harus aku lakukan.
Serius mau bikin settingan? Rania, aku kan bilang sama kamu buat collab bukan bikin settingan kayak gini. Iya aku serius, aku udah mikirin ini. Kalau cuman collab bikin konten aja itu nggak akan berpengaruh. Kalaupun ada pengaruhnya palingan cuman sedikit. Tapi kalau aku bikin settingan, aku itu kan ramai dan viral. Orang-orang pasti akan penasaran dan ngefollow aku. Tapi itu sama aja kamu bohongin semua orang, Rania. Itu nggak baik. Segala sesuatu yang diawali dengan kebohongan tidak akan berakhir dengan baik, Rania. Kamu harus pikirin konsekuensinya. Aku tahu kok apa yang harus aku lakukan. Aku juga udah memperhitungkannya. Kalau orang-orang tahu kamu settingan gimana? Ya jangan sampai ketahuan lah. Aku yakin kok nggak akan ketahuan. Santai aja. Ya kalaupun ketahuan, aku tinggal bikin video klarifikasi. Terserah kamu deh. Yang jelas aku gak setuju sama apa yang kamu lakukan. Itu terlalu beresiko buat karir kamu, Ra. Aku pulang dulu ya. Rania, kamu yakin apa yang kamu lakukan itu nggak akan beresiko? Bu, aku udah yakin. Aku juga udah ketemu kok siapa orangnya. Sebaiknya kamu pikirkan lagi resikonya, nak. Itu bisa aja bikin karir kamu hancur. Gak akan, Bu. Aku yakin kok. Aku udah mikirin resikonya. Jadi ibu gak usah khawatir. Kalau sampai terjadi sesuatu, apa yang akan kamu lakukan? Pikirkan semuanya baik-baik, Rania. Apapun resikonya akan aku hadapi. Ini udah jadi keputusan aku. Aku nggak akan bikin followers aku semakin menurun. Panji, kita bisa bantu satu sama lain. Aku butuh naik lagi. Kamu juga mau tambah exposure kan? Terus apa yang akan kamu lakukan biar kita sama-sama untung? Tadinya aku mau ngajakin collab, tapi kayaknya itu terlalu umum. Aku mau kalau kita pacaran settingan di sosmed aja. Kalau di dunia nyata kita jalani hidup masing-masing. Pacaran settingan? Menarik. Boleh juga tuh. Kapan kita akan mulai settingannya? Hari ini juga nggak masalah. Tapi kamu gak punya pacar kan? Aku cuma mau mastiin aja. Takutnya nanti pacar kamu gak ngizinin kita. Aku nggak mau ya kalau tiba-tiba nanti aku dilabrak sama pacar kamu. Enggak kok, santai aja. Aku gak punya pacar. Ya meskipun lagi ada cewek yang lagi aku deketin, tapi aku bisa bilang ke dia kalau kita cuma settingan. Oke bagus, tapi bilang sama dia jangan sampai dia bocorin rencana kita. Tenang aja, itu mah aman kok. Ya udah, kita foto dulu. Ini untuk permulaan. Kita lihat respon netizen kayak gimana. Boleh. Oke, ini udah bagus sih. Aku posting di sosmed aku ya. Nanti aku tag kamu ya. Sekalian kirim foto yang lain juga buat aku. Nanti aku posting di sosmed aku. Oke, udah aku upload. Kita lihat respon mereka. Semoga semuanya berjalan lancar ya. Aku malas kalau ada kendala, karena yang rugi kan bukan cuma kamu, tapi aku juga. Nama baik aku dipertaruhkan di sini. Ya, selama nggak ada yang tahu sih, nggak akan ada masalah. Kerjasama kita dimulai dari sekarang. Sesuai sama yang aku harapkan, followers aku bertambah, likes-nya juga bertambah. Ini lebih dari ekspektasi aku. Halo Panji, kamu udah lihat respon netizen belum? Iya, aku udah lihat. Mereka kaget dan banyak yang kepo. Nama kita juga jadi trending di sosial media. Kerja keras kita terbayarkan. Hahaha, lebih tepatnya sih rencana kita sejauh ini berhasil. Followers aku juga jadi bertambah banyak. Itu bagus buat lebih meyakinkan orang-orang. Gimana kalau kita bikin konten lagi aja? Boleh juga tuh. Nanti aku juga pikirin konten apa yang harus kita buat. Oke, atur aja. Ternyata begini cara buat nambah banyak followers. Orang-orang itu gampang banget ketipu ya. Oke, untuk asupan hari ini aku mau upload foto lagi sama Panji. Aku kasih caption apa ya? Iya, ini aja. Bahagia itu sederhana bersamamu. Boom, tunggu aja, pasti naik lagi. Besok aku harus bikin konten lagi sama Panji. Rania, kamu serius sama apa yang kamu lakukan? Kamu bikin pacaran setting sama influencer, apa itu nggak bahaya? Ya ampun Bu, aku kan udah bilang kalau aku itu serius. Lagi pula kapan sih aku bohong atau nggak serius? Aku selalu serius sama apa yang aku lakukan. Ibu gak nyangka kamu mengambil langkah kayak gini. Udahlah Bu, jangan ikut campur. Ini urusan aku. Aku nggak suka ya ibu ikut campur sama urusan aku. Ibu berhak ikut campur karena ibu ini ibu kandung kamu. Ibu khawatir sama kamu. Ibu tahu jadi selebgram itu cita-cita kamu. Ibu cuma takut kalau apa yang kamu usahakan dengan kesal selama ini itu berakhir sia-sia karena kecerobohan kamu. Bu, kalau ibu tahu gimana kerja kerasnya aku biar sampai di titik ini, seharusnya ibu dukung aku, bukannya malah ngomong kayak gini. Ibu dukung kamu kalau kamu tidak berbohong seperti ini, Rania. Yang kamu lakukan itu kebohongan. Udahlah Bu, jangan ikut campur. Aku nggak peduli ini mau kebohongan atau enggak. Yang penting bagi aku itu followers aku itu nambah. Ini bisa jadi kesempatan aku buat semakin terkenal. Ya Allah nak, ibu gak nyangka kalau kamu bisa seperti ini. Kenapa kamu nekat sekali? Hai guys, sekarang kita lagi jalan-jalan di mall. Di mall ini kita mau ngapain sayang? Kita mau makan, habis itu belanja. Oke, nah itu kegiatan kita. Nanti kita bakalan kasih tahu kalian lagi kalau ada kegiatan yang lain. So, kalian jangan lupa untuk pantengin konten kita yang lainnya ya.
Akhirnya selesai juga. Lumayan capek juga ya pura-pura pacaran kayak gini. Jadi gimana rasanya pacaran sama aku? Kayak mimpi. Aku beruntung banget sih, soalnya kamu itu enak diajak kerja sama. Lihat nih, banyak banget yang like sama yang komen. Semuanya ngasih tanggapan yang positif. Berarti rencana kita berhasil banget. Itu bagus, kita jadi nggak susah-susah buat ngasih penjelasan. Mereka udah bisa menilai sendiri. Pokoknya pacaran settingan ini nggak boleh ada yang tahu. Kamu dengarkan apa yang tadi Rania bilang? Jadi selama ini mereka cuma settingan. Wah, aku nggak nyangka banget. Wah, gue juga nggak nyangka banget. Bisa-bisanya ya mereka settingan gitu. Harus kita viralin nih. Jangan dong, kita masih belum ada bukti. Kita kan cuma ngandalin lewat kata-kata gini doang. Yang ada nanti kita dihujat. Kamu tahu sendiri kan kalau mereka itu benar-benar dipuji banget sama netizen. Iya juga. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita ikutin aja mereka. Terus kita videoin mereka pas lagi ngomong soal kebohongan mereka. Kalau kita udah dapat bukti, kita tinggal upload ke sosmed. Wah, pinter juga ya kamu. Itu ide yang bagus. Kamu ngomongnya jangan kencang-kencang. Nanti kalau ada yang dengar bisa bahaya. Aku nggak mau kalau ada orang yang tahu. Lah, yang dari tadi ngomong kenceng-kenceng kan kamu, bukan aku. Ya udahlah, yang jelas gak boleh ada yang tahu. Udah yuk kita cari makan. Aku lapar nih. Kayaknya kamu makan sendiri aja deh. Aku ada janjian sama orang. Oh oke. Ya udah, kita ketemu lagi besok ya. Gak ada yang tahu kan? Semoga aja gak ada yang dengar omongan aku sama Panji. Anniversary kita pertama. Terima kasih udah dukung kita. Ini 1 tahun aku pacaran sama Panji. Gimana perasaan kamu sayang? Sejauh ini kamu seneng gak pacaran sama aku? Seneng banget lah. Banyak hal yang aku dapatkan selama pacaran sama kamu. Ya pokoknya seneng banget. Oke guys, karena kita mau ngerayain anniversary kita, jadi kontennya sampai di sini dulu ya. Tunggu konten kita berikutnya. Bye bye. Ini makin melelahkan. Sampai kapan kita harus begini? Sampai cukup. Aku nggak mau jatuh lagi. Kita pura-pura doang. Nggak usah lebay. Iya. Asal engagement naik, kita harus tetap pertahankan hubungan settingan ini, Panji. Followers aku udah semakin banyak. Tapi kamu udah dapat apa yang kamu mau kan? Sekarang kita akhiri semua pura-puraan ini. Aku capek Rania. Aku mau kembali hidup normal. Gak bisa Panji. Kita nggak bisa berhenti. Terserah deh kamu mau apa. Yang jelas aku udah capek. Aku mau berhenti sampai di sini. Aku gak mau pacaran settingan lagi. Panji, kamu mau kemana? Udah aku upload semuanya. Aku yakin setelah ini pasti banyak orang yang kaget sama hubungan mereka. Iya, kamu benar. Lagian siapa suruh settingan? Setelah nama baik mereka tercoreng, selanjutnya hubungan kita yang akan jadi pusat perhatian. Iya, kamu benar. Kita yang akan jadi pasangan favorit di sosmed, bukan mereka lagi. Kenapa orang-orang ngeliatin aku kayak gitu sih? Emangnya apa yang salah sama aku? Tuh lihat, dia orang yang pura-pura pacaran sama influencer cuma demi konten. Zaman sekarang emang banyak sih pacaran settingan cuma biar viral. Kita jangan asal percaya sama mereka. Itu dia aja bohong kan? Iya, kamu bener. Nyesel banget aku ngikutin Rania sama Panji. Padahal mereka itu cuma settingan. Mending kita gak usah ngikutin mereka lagi. Buat apa kalau orang yang hidupnya penuh dengan kesettingan? Kenapa orang-orang bisa tahu kalau aku sama Panji cuma pacaran settingan? Apa-apaan ini? Siapa yang rekam obrolan aku sama Panji? Sialan, ternyata ada orang yang rekam obrolan aku sama Panji. Aku nggak tahu bikin klarifikasi. Jangan sampai followers aku berkurang lagi. Halo Panji. Jangan sekarang Rania, aku lagi sibuk. Halo Panji. Kenapa langsung dimatiin sih? Gawat ini. Aku minta maaf, aku nggak bermaksud bohongin semua orang. Aku hanya ingin menghibur kalian. Udah terlambat Rania, kita udah nggak percaya sama kamu lagi. Apa yang harus dipercaya sama orang yang penuh dengan settingan? Gak akan ada yang percaya lagi. Jangan-jangan ini juga hanya settingan? Enggak guys, kalau ini bukan settingan. Kenapa jadi kayak gini sih? Mereka nggak ada yang percaya lagi sama aku. Loh, apa ini? Kenapa followers aku tiba-tiba menghilang? Semuanya nggak ada. Followers aku nggak ada sama sekali. Ini semua karena orang yang nyebarin aku sama Panji. Semuanya jadi kacau. Aku kehilangan semua followersku dalam sekejap. Ini semua karena kamu Panji. Kamu yang bikin semuanya jadi kayak gini. Coba aja kalau kamu gak bahas soal rahasia kita di restoran waktu itu, mungkin semuanya gak akan kayak gini. Kenapa jadi aku? Ini bukan salah aku. Aku kan dari lama udah bilang sama kamu buat akhiri semuanya karena aku udah capek. Tapi kamu yang selalu maksa aku. Sekarang aku gak punya followers Panji. Dan itu salah kamu. Kamu yang bikin semuanya jadi kacau. Ini semua gara-gara kamu Rania, bukan aku. Aku jadi ikutan dihujat. Loh, kok aku sih? Kamu juga kan sepakat sama ide ini kan? Waduh, bener ya mereka. Ternyata video yang kita lihat itu bukan hoax. Iya, kamu benar. Itu bukan hoax. Kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Mereka bertengkar saling menyalahkan. Gak usah percayalah kalau ada orang bilang mereka pacaran atau apapun. Semuanya cuma bohong. Gak ada yang bisa dipercaya. Iya benar. Kalau kita videoin mereka, bisa-bisa mereka tambah dihujat nih. Jangan. Itu urusan mereka. Kita gak usah ikut campur lagi. Biarin aja. Udah, ayo kita pergi aja. Aku gak mau tahu. Aku udah gak ada hubungan lagi sama kamu. Aku mau jalani hidup aku dengan damai. Terus gimana
sama aku? Kamu gak mikirin aku? Itu udah konsekuensi buat kamu Rania. Kamu yang paksa aku, padahal aku udah gak mau pacaran settingan lagi. Panji, kamu mau kemana? Gimana sama aku Panji? Karir aku benar-benar hancur dalam sekejap. Lihat ini guys, telegram yang pacaran settingan. Mana nih yang katanya jadi pasangan paling favorit di sosmed? Bukan pasangan paling favorit, tapi pasangan yang paling menipu. Kalian jangan percaya apapun sama dia. Dia itu tukang settingan, tukang tipu. Kalian itu nggak sopan ya. Kalian ngerekam orang sembarangan. Kalian pikir kalian itu siapa? Seenaknya aja ngerekam orang lain. Aduh, emangnya kenapa kalau kita ngerekam kamu? Toh kamu udah gak tahu malu kan? Kamu aja udah bikin settingan, masa gitu aja malu sih? Orang kayak kamu itu memang harus dikasih pelajaran biar kamu gak nipu orang lagi. Mau aku bikin settingan atau enggak, itu bukan urusan kalian. Kalian itu nggak sopan, udah ngerekam orang sembarangan. Saya bisa loh laporin kalian ke polisi. Ya silakan aja. Itu juga kalau mereka percaya sama kamu. Palingan mereka gak ada yang percaya sama kamu. Siapa sih yang percaya sama orang yang suka settingan kayak kamu? Mungkin ini keputusan yang tepat toh. Nggak ada gunanya juga aku main sosmed. Gak akan ada orang yang peduli dan percaya. Kayaknya ada yang sedih nih. Nih buat kamu, biar gak makin sedih. Sekarang kamu udah sadar kan sama apa yang kamu lakukan? Iya Kai, aku udah nggak mau lagi main sosmed. Aku udah kapok. Aku juga nggak mau main sosmed lagi. Aku udah bilang kan sama kamu kalau apa yang kamu lakukan itu punya risiko yang besar. Sekarang lihat, kamu jadi kehilangan semuanya. Iya, aku nyesel banget. Kamu benar. Kalau apapun yang diawali dengan kebohongan gak akan pernah berakhir dengan baik. Jadikan ini sebagai pelajaran ya. Gak baik main setting-settingan kayak gitu.